kuat di dalam Tuhan. Sama-sama kita tahu, oleh iman, oleh percaya, kita diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat ini harus saya terus ulangi. Minggu kemarin juga ayat ini disampaikan. Bisa ditampilkan Yohanes 3 ayat 16. Dan saya akan bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap apa? Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Dengan iman kita tidak akan binasa. Dengan iman kita akan beroleh hidup yang kekal. Sama juga yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat ketiga. Kita bisa membacanya. Kita bisa melihatnya. Ibrani 4 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini pernyataan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana kalau kita membaca dalam perjanjian lama, Allah murka kepada angkatan yang pertama sehingga mereka dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Allah katakan, engkau, generasimu tidak akan masuk ke tempat perhentian di mana yang aku janjikan. Artinya, dengan iman, dengan percaya kita kepada Allah, itulah yang akan membawa kita kepada tempat perhentian. Di mana Bapa ada di sana. Di mana Tuhan kita ada di sana. Penting sekali untuk kita menyikapi dengan benar bagaimana kehidupan kekristenan kita, perjalanan kerohanian kita, apakah iman kita bertumbuh atau iman kita mulai lama-lama redup dan hilang. Ini bukan sesuatu yang boleh saya katakan kalau kita membaca di dalam Lukas 18 ayat 8, ini yang harus juga menjadi perhatian kita. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, perhatikan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pernyataan yang tentunya harus kita sikapi dengan baik. Adakah ketika anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Adakah kita masih memiliki iman itu? Ada nyanyian, kalau bunyi sangkakala, aku ada. Tetapi permasalahannya kemarin Bapak Gembala singgung, engkau dipanggil atau tidak? Namamu ada apa tidak? Puji Tuhan. Tentunya firman Tuhan hari ini, mari sikapi dengan baik. Sebagai orang-orang percaya, tentunya kita terus berdoa
Agar apa? Ketika dia datang, kita masih memiliki iman. Berapa banyak yang katanya orang-orang Kristen hari-hari ini mereka meninggalkan kepercayaannya. Mereka tidak tahan dengan keadaan dunia yang begitu berat. Mereka tidak tahan dengan intimidasi-intimidasi yang mereka terima. Sehingga mereka memutuskan untuk tinggalkan Tuhan. Tentunya kita terus berdoa. Agar ketika anak manusia itu datang. Ketika Yesus itu datang. Kita didapati memiliki iman kepada Tuhan. Sungguh, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus bukan hari yang mudah. Hari-hari yang sangat berat yang akan kita hadapi. Ini menguji iman kita. Apakah iman kita tetap bertahan di dalam keadaan yang berat? Atau kita mengulangi kembali kesalahan bangsa Israel. Mereka hidup dari persungutan kepada persungutan. Sehingga Allah katakan, aku murka kepada bangsa ini. Karena mereka tidak percaya kepadaku. Dan mereka tidak akan menerima ataupun mendapatkan tempat perhentian yang aku janjikan. Oleh sebab itu betapa pentingnya iman itu ada dalam hidup kita. Maka firman Tuhan hari ini mengajar kita. Ada hal yang kita bisa kerjakan. Supaya apa? Iman kita tetap bertumbuh. Judul kita hari ini adalah komunitas sel. Apa yang didapat dari komunitas orang-orang percaya? Next. Ya. Apa yang kita bisa dapat dari komunitas? Tentunya kita akan berbicara komunitas orang-orang percaya. Bukan komunitas-komunitas yang ada di dunia ini yang tidak punya tujuan. Kita sedang berbicara akan komunitas sel, komunitas orang percaya. Dan puji Tuhan di tengah-tengah gereja kita ada komunitas-komunitas sel yang dibangun. Persoalannya, sudahkah kita ada tertanam di tengah-tengah komunitas yang ada itu? Sekiranya yang belum, hari ini firman Tuhan akan mengajar ataupun mengajak kita untuk kita bersama-sama mengingat bahwa di dalam komunitas sel dikatakan komunitas menjadi bagian penting dari perjalanan rohani orang percaya. Mereka yang tertanam di dalam sebuah komunitas, ya, komunitas di sini saya katakan komunitas sel orang-orang percaya akan memiliki kelengkapan dan dukungan dari orang percaya lain sebagai murid Kristus. Di sini ada katakan akan memiliki kelengkapan. Apa yang dimaksud? Ketika kita tertanam di dalam sebuah komunitas sel, maka kita akan mendapatkan satu kelengkapan. Kelengkapan ini akan diperoleh dari saudara, bersaudara yang ada di dalam komunitas sel itu. Bagaimana kebenaran disampaikan. Dan bagaimana ketika
anggota-anggota komunitas sel itu melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan mengalami kuasa firman itu. Dan itulah yang akan menjadikan kesaksian bagi mereka. Dan inilah yang akan memperlengkapi kita. Kita tidak selalu kuat. Ada saatnya ketika kita menghadapi persoalan berat, kita mulai lemah. Dan ketika kita berada tertanam di dalam komunitas sel, saudara yang lemah dikuatkan kembali. Dengan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang mengalami bagaimana pertolongan Tuhan terjadi. Di sana kita akan memperoleh kembali kekuatan di dalam Tuhan. Dan dikatakan juga dukungan dari orang-orang percaya sebagai murid Kristus. Bagaimana setiap kita, anggota komunitas orang-orang percaya ini, bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada banyak dukungan yang bisa diberikan. Dukungan moral, dukungan doa. Ya. Itu bisa menjadi kekuatan yang baru yang akan dirasakan oleh anggota-anggota komunitas. Jadi ini saya katakan, hari ini saya ingin sampaikan, komunitas bisa menjadi tempat di mana kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Tentunya setelah firman Tuhan ini, saudara yang belum tergabung, saudara harus memikirkan. Kalau memang dirasa itu penting, saudara harus segera melangkah, mengambil satu sikap tindakan untuk segera bergabung di dalamnya. Puji Tuhan. Sekarang saya ingin masuk ke dalam materi khotbah kita. Apa yang akan kita dapat ketika kita masuk di dalam kelompok sel ini? Kalau kita membaca di dalam ayat ke-24 dari Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4. Ayat 24 dikatakan begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Sampai di situ dulu. Mereka mendengar apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya bagaimana Petrus dan Yohanes itu ditahan. Kemudian mereka diintimidasi, bahkan diancam oleh imam-imam dan oleh imam besar yang berkuasa pada saat itu. Untuk apa? Agar Petrus dan Yohanes tidak lagi memberitakan Injil Kristus. Ini sesuatu yang sangat berat ya bagi Petrus dan Yohanes. Secara manusia mereka berada pada kondisi yang tidak mudah. Mayoritas orang-orang Yahudi di bawah penguasaan imam-imam besar. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka mengancam rasul-rasul, termasuk Petrus dan Yohanes, untuk tidak lagi mengabarkan Injil Kristus. Kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Sama halnya
di negara kita. Ya, beberapa daerah mengalami intimidasi, tidak boleh beribadah. Ya, tentunya ini menjadi doa kita semua. Tetapi itu semua memang harus terjadi. Ya. Supaya apa? Supaya orang Kristen tidak selalu merasa nyaman dalam zona nyaman. Tetapi orang Kristen dipacu untuk terus bergerak, untuk terus berdoa, untuk terus memikirkan bagaimana dia harus hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Kita melihat bahwa respon yang ditunjukkan oleh teman-teman jemaat pada saat itu ketika mendengar kisah dari Petrus dan Yohanes. Bisa next ya. Ya, oke. Bukan acuh. Ya, kalau kita tadi membaca ayat 24, melainkan menunjukkan satu kepedulian dengan mereka berdoa buat Petrus dan Yohanes. Inilah yang tumbuh di dalam komunitas sel ketika ada saudara-saudara kita mengalami masalah, mengalami persoalan. Mereka peduli kepada persoalan masalah daripada teman-temannya. Inilah yang terbangun di dalam komunitas sel, yaitu apa? Bertumbuh di dalam kepedulian. Orang yang imannya bertumbuh, maka dia akan bertumbuh di dalam kepeduliannya kepada sesama. Masing-masing anggota kelompok bisa saja bercerita dan membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati. Biarlah anggota yang lain mendengarkan dan menerima dengan kepedulian. Jadi poin yang pertama yang ingin kita belajar bersama, bagaimana kita ketika tertanam di dalam satu komunitas sel orang-orang percaya, maka kita akan diajar untuk bertumbuh di dalam kepedulian. Ketika melihat saudara kita, hati kita mulai iba dengan kepedulian. Bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita? Bagaimana mereka yang hidup di luar komunitas? Mereka akan berjalan sendiri. Tanpa ada dukungan moral, dukungan doa oleh saudara-saudara seiman. Mereka harus berjuang sendiri. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya kita bisa tertanam di suatu komunitas orang-orang percaya. Karena di sana, selain kita mendapatkan dukungan dari saudara-saudara seiman, ketika mengalami persoalan hidup, ketika mengalami masalah hidup, pergumulan yang begitu berat, maka ada dukungan dari saudara-saudara seiman kita. Ada kepedulian dari mereka dan itu juga akan menjadi bagian hidup kita. Kita pun belajar untuk bertumbuh di dalam kepedulian. Puji Tuhan. Inilah poin pertama yang kita bisa dapatkan dan rasakan ketika kita tertanam di dalam komunitas orang percaya. Yang kedua, kalau kita membaca tadi ayat 24 sampai 30. Bagaimana jemaat Tuhan
Orang-orang percaya yang ada dalam komunitas itu menaikkan doa-doa yang tidak terputuskan. Doa yang dipanjatkan untuk saudara-saudara seiman mereka. Agar apa? Pertolongan Tuhan itu datang. Agar apa? Mujizat terjadi. Ketika mereka mengalami sakit penyakit, tentunya mereka membutuhkan kuasa Tuhan terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan di dalam komunitas sel itulah ada orang-orang yang siap untuk bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Bagaimana Petrus dan Yohanes yang adalah rasul, mereka mendapat kekuatan dari doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan. Hamba Tuhan tidak kebal. Pendeta tidak kebal. Sama dengan saudara. Ada saatnya mengalami kelemahan. Sama mengalami persoalan. Sama mengalami masalah. Tetapi semua bisa keluar menjadi pemenang ketika saudara bersaudara sama-sama mendukung di dalam doa. Dan salah satunya ada di dalam komunitas sel. Amin. Saya tidak ingin mengajak saudara yang sudah bergabung dengan komunitas angkat tangan atau saudara yang belum bergabung angkat tangan. Tapi biarlah saudara berbicara dalam hati saudara masing-masing. Apa perlunya saya bergabung di dalam kelompok sel? Sekiranya saudara menganggap itu tidak penting, ya sudah. Abaikan firman Tuhan ini. Tetapi kalau saudara berpikir penting saya ada di dalam komunitas sel, segeralah saudara bergabung. Di mana saudara bisa bergabung? Banyak tempat yang terbuka. Ya, nanti pada warta saudara bisa lihat tempat-tempat komunitas sel yang saudara bisa masuki. Puji Tuhan. Yang ketiga, selain tadi yang pertama bertumbuh di dalam kepedulian, kedua bertumbuh di dalam doa. Yang ketiga, kalau kita membaca pada ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul pasal keempat, dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Inilah yang terjadi ketika ada doa-doa yang dinaikkan, dukungan yang diberikan. Saudara bersaudara kepada saudara-saudara yang lain. Alkitab mencatat, goyanglah tempat itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang dibutuhkan orang-orang percaya. Bagaimana mereka hidup dipenuhi Roh Kudus. Sebagaimana 5 gadis bijaksana yang mereka senantiasa membawa minyak. Itulah seharusnya
kehidupan orang-orang percaya. Mereka senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan dipenuhi Roh Kudus, maka rohmu akan terus menyala. Kekuatan yang baru engkau akan boleh terus rasakan. Dan itu saudara bisa merasakan. Alkitab katakan ketika engkau ada di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya. Jangan ketika ada masalah engkau lari ke dunia ini. Lari ke sohibmu yang bukan orang percaya. Engkau tidak dapatkan apa-apa dari mereka. Tetapi larilah, sampaikanlah kepada saudara-saudaramu seiman. Kepada orang-orang yang engkau percaya sebagai mentor rohani bagi engkau. Penting. Setiap kita memiliki mentor rohani. Karena dialah yang akan terus membimbing kita. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Menghadapi masalah kita, menghadapi persoalan kita. Menghadapi ketidakmengertian kita akan firman Tuhan. Inilah yang akan kita dapati. Ketika kita ada tertanam bergabung di tengah-tengah komunitas sel, ketika orang-orang percaya bersama-sama berdoa, Roh Kudus turun memenuhi kita, maka di sana terjadi kuasa Allah. Dan itulah yang akan membuat kita berani bercerita akan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang membuat Petrus dan Yohanes kembali semangat. Kembali memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Walaupun di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah ancaman dari para imam-imam. Bahkan ancaman dibunuh. Itu tidak membuat mereka gentar. Kenapa? Ada kekuatan yang baru yang mereka rasakan. Dari kuasa Roh Kudus yang mereka merasakan bagaimana bekerja di dalam diri mereka. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya di akhir zaman. Bagaimana mereka bisa tetap terus bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Imannya semakin kuat. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang. Ketika engkau dipanggil, namamu ada. Ketika kita dipanggil, nama kita ada. Dan kita ada di sana. Amin. Puji Tuhan. Semua bisa terjadi ketika imanmu terjaga baik. Ketika imanmu terus bertumbuh semakin kuat. Bukankah itulah yang diingatkan Tuhan kepada Yosua ketika melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Itulah nasihat yang sama pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Dan melalui komunitas sel itulah imanmu akan bertumbuh. Bertumbuh di dalam kepedulian. Bertumbuh di dalam doa.
bertumbuh di dalam kesaksian demi kesaksian yang kita alami, yang kita bisa ceritakan, yang bisa kita bagikan. Bagaimana ketika kita melakukan firman Tuhan, bagaimana ketika Tuhan menolong kita. Itulah yang kita bagikan, yang kita saksikan, yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan, nasihat bagi saudara-saudara seiman kita yang mengalami kelemahan, yang mengalami persoalan. Mereka boleh dibangkitkan kembali, iman mereka boleh dibangkitkan kembali, mereka boleh dikuatkan kembali, dan mereka boleh bersama-sama kita maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dialah firman Tuhan yang mungkin singkat, tetapi kiranya itu menjadi firman Tuhan yang cukup bisa dimengerti oleh kita sekalian. Bahwa penting kita ada tertanam di tengah-tengah komunitas sel orang-orang percaya. Saudara bisa pilih di mana engkau bergabung. Bergabunglah dengan penuh sukacita. Karena di sanalah kita akan bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. WL bisa, singer bisa maju. Ada satu pujian yang sebetulnya cukup, ya sudah lama.